Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka pada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dan renungan pada pagi hari ini kami beri judul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan Yesus kepada Matius, seorang pemungut cukai, mengandung dua makna. Yang pertama adalah panggilan untuk menjadi muridnya. Jika kita memperhatikan pada ayat 9 dituliskan, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Di dalam bahasa aslinya, kata "ikutlah aku" berasal dari kata autos keleutos yang dapat berarti sebuah ajakan untuk menjalani cara hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Sehingga Matius diajak oleh Yesus untuk melihat bagaimana caranya melayani Allah dan sesama dari dekat. Saudara, sebagai orang-orang yang hidup dalam panggilan untuk menjadi muridnya, tujuan kita adalah untuk menghasilkan buah, sehingga ibadah kita tidak hanya secara lahiriah saja, tetapi dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu panggilan yang kedua itu adalah panggilan untuk menunjukkan kasih kepada Allah dan sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan pada ayat 10-12, setelah Yesus mengajak Matius untuk menjadi pengikutnya, ia makan bersama-sama dengan Matius dan para pemungut cukai yang lain. Orang Farisi lalu mengajukan pertanyaan pada murid-murid Yesus yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap cara Yesus bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Mendengar hal tersebut, Yesus kemudian mengecam kemunafikan orang-orang Farisi yang lebih menempatkan agama sebagai bentuk ritual atau upacara saja daripada dalam hal menunjukkan belas kasih kepada sesama. Saudara, pada ayat 13, Yesus menghendaki agar kita hidup di dalam kasih yang murni kepada Allah dan sesama. Sebab Yesus juga datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa. Saudara, panggilan sebagai murid Kristus adalah panggilan untuk mendekat kepada Allah, sehingga setiap murid-muridnya dapat menghasilkan buah roh melalui karakter ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah seluruh kehidupan saudara telah mencerminkan Kristus yang hidup di dalam saudara? Mari saudara berdoa dan meminta Allah untuk memampukan saudara bertumbuh serta menghasilkan buah roh dalam seluruh perjalanan kehidupan rohani saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan sebagai murid Kristus adalah panggilan untuk mendekat pada Allah sehingga menghasilkan buah roh. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Jika hari ini kami menemukan diri kami di dalam situasi kami dipanggil Engkau untuk menjadi murid-murid-Mu, kami bersyukur atas panggilan tersebut. Dan mari mampukan kami Tuhan untuk di dalam perjalanan seluruh perjalanan kerohanian kami bisa mengalami pertumbuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Dan sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Allah akan menolong kami di dalam setiap tanggung jawab aktivitas yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.